Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man tagha. Adapun orang yang melampaui batas. Salah satu ciri khas Al-Qur'an adalah Allah senantiasa berkata tentang orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas dalam durhaka kepadanya, melampaui batas dalam hal maksiat kepadanya, melampaui batas dalam hal berbuat kejaliman, berbuat menindas, berbuat hal-hal yang buruk, merusak alam semesta. Hal-hal yang melampaui batas itu Allah senantiasa berkata bahwa engkau adalah lawannya adalah aku. Seperti Laknatullah yang melampaui batas ketika dia tidak mau bersujud kepada Adam dan terus menghujani Adam untuk jatuh ke dalam kehinaan, kenistaan ketika para malaikat bersujud seluruhnya kepada Adam, sehingga Allah murka kepadanya. Dan hal ini dikatakan bahwa dan adapun orang-orang yang melampaui batas ketika Allah mengatakan dan neraka jahim diperlihatkan jelas kepada orang yang melihatnya. Dan adapun orang yang melampaui batas, seperti biasa Allah tidak langsung menyambungkan sesuatunya itu untuk sejelas-jelasnya, tapi dia menekankan ditahan dulu ayat ini. Dan adapun orang yang melampaui batas, Allah berkata agar manusia senantiasa berpikir, apalagi mereka yang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika nanti kiamat aku wujudkan nyata di dalam hadapan kalian. Karena sekali lagi ketika kita menciptakan sesuatu, kita tidak mau ada satupun ciptaan kita itu dirusak oleh orang lain pun sama. Allah menciptakan alam semesta ini, bumi yang indah ini, ketika Allah mengatakan, wahai Fir'aun, apakah ciptaanmu yang receh-receh ini, piramida, seping, obelisk dan lain-lain ini, apakah penciptaan aku, langit yang aku tinggikan dan kemudian aku sempurnakan? Kalau langit tidak aku sempurnakan, boro-boro engkau bisa mengaku dirimu Tuhan. Kepalamu akan kejedut meteor-meteor langit. Aku sudah kuatkan seperti cangkang dalam telur. Jangan kau melampaui batas. Jangan terbawa hasutan laknatullah. Ada sedikit pengereman. Jangan engkau mentang-mentang berkuasa. Seluruh senjata di sebuah negeri adalah milikmu. Seluruh tentara di sebuah negeri adalah milikmu. Seluruh keuangan di sebuah negeri adalah milikmu. Ingat, engkau ditahan oleh undang-undang. Hanya sementara. Jangan kau berpikir engkau akan hidup selamanya, kemudian seluruh orang harus menghormatimu, mencintaimu, memujamu, mengidolakanmu. Ada saat yang kau panggil mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kau lakukan setiap hari, baik pikiranmu, perkataanmu, perbuatanmu. Jangan engkau melampaui batas. Ketika engkau menghina seseorang hanya untuk sekedar bercanda, ya sudah bercanda. Jangan kemudian engkau menghinakannya sampai kemudian begitu dalam. Allah tidak suka. Segala sesuatu aku yang menciptakan, Allah berkata. Apakah engkau bisa menciptakan orang yang cacat-cacat itu? Yang tiada tangan, yang tiada kaki? Tidak bisa kau ciptakan. Allah yang menciptakan, jangan kau hinakan. Anak-anak autis, yang lain-lain itu melampaui batas, seolah-olah kasih sayang aku lebih besar kepadamu daripada mereka. Seolah-olah aku memberi keberkahan luar biasa kepadamu daripada mereka. Hasutan-hasutan laknatullah
merasa diri superstar, yang harus dihormati, yang harus dihargai, yang harus didengarkan segala perkataannya. Tingkah laku Fir'aun. Karena sekali lagi di dalam An-Naziat ini Allah mengumpamakan tentang kelakuannya Fir'aun, yang begitu pongo, yang begitu sombong, yang begitu melampaui batas. Bahkan ketika Musa sudah mengalahkan penyihirnya, bahkan ketika Musa sudah mengalahkan seluruh argumennya, masih melampaui batas, memanggil seluruh penduduknya, rakyatnya, memanggil seluruh pembesar-pembesarnya, dan harus mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan di hadapan Musa dan Harun. Padahal sudah jelas-jelas kalah. Jangan mentang-mentang karena kita merasa, kadang-kadang seperti itu, kita sudah membiayai anak kita, sudah membesarkan, seolah-olah anak kita itu adalah hamba dan kita adalah raja. Begitu mungkin di dalam pikirannya Fir'aun. Apa sih kau Musa? Kalau kau tidak kuizinkan istriku untuk memeliharamu, ketika kau ditemukan di tepi sungai Nil, engkau boro-boro berkata untuk menunjuki di mana Tuhanku, karena aku adalah Tuhan tetap di otak dia. Jangan. Kita mungkin membiayai anak kita mungkin membesarkan anak kita mungkin menyekolahkan anak kita, tapi semua itu dari Allah yang berpengetahuan tentang hakikat. Itu pasti paham segala sesuatu adalah titipan. Ketika Allah memutuskan untuk mengambilnya, sehingga ketika kelekatan itu engkau utamakan adalah Allah, kau tidak akan begitu merasa sakit. Sekarang aku tanya, dirimu itu siapa? Apakah label yang ada nama di KTP-mu itu Fulan bin Fulan? Bukan. Kita seluruhnya adalah hambanya Allah. Kita seluruhnya adalah budaknya Allah. Kita seluruhnya adalah pecintanya Allah. Kita seluruhnya adalah pedagangnya Allah. Jangan melampaui batas. Jangan kesetanan istilahnya. Mentang-mentang berkuasa, mentang-mentang punya jabatan, mentang-mentang kaya, berbuat semaunya, berbuat seenaknya. Sekali lagi, ini udah awal-awal dikatakan, kita ini hanya tamu. Alam semesta ini Tuhannya Allah, kita ini hanya tamu. Semiskin apapun kita, sekaya apapun kita, sebodoh apapun kita, secerdas apapun kita, kita harus merawat alam semesta ini, karena kita ini adalah tamu. Tamunya Allah. Insya Allah kita juga menjadi tamu kelak di surga. Jangan sampai kita menjadi tamu di neraka karena melampaui batas. Hal yang paling fatal yang dilakukan oleh Fir'aun yang terkena bisikan Lanatullah adalah merasa dirinya itu berpusat kepadanya. Alam semesta itu berpusat kepadanya. Alam semesta ini akan menjadi hancur jika dia hancur. Alam semesta ini akan menjadi rusak jika dia rusak. Oh tidak, nggak ada hubungannya. Itu bisikan Lanatullah yang sangat dalam. Apalagi kepada mereka yang memiliki ilmu-ilmu, baik itu ilmu duniawi maupun ilmu maknawi. Hati-hati. Luar biasa emang Lanatullah bisikannya. Karena Rasulullah sendiri mengatakan bisikan Lanatullah itu seperti semut hitam yang berjalan di pekatnya malam. Udah hitam lagi, sangat tipis. Segala keputusan yang kita buat tiap hari, segala perilaku kita yang lakukan tiap hari, perbuatan yang kita lakukan tiap hari. Sekali lagi Allah mengatakan, aku ciptakan malaikat untuk mencatat segala perbuatanmu. Ketika engkau dijebloskan ke dalam neraka, boro-boro engkau untuk membela dirimu, karena segala sesuatu sudah tercatat oleh malaikat itu.
Alhamdulillahirabbil alamin.